Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ad-dalil ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin. Seperti yang kita terangkan sebelumnya, bahwasanya pembahasan yang paling penting di dalam ilmu tauhid yaitu adalah bahasan daripada sifatul wujud, daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap daripada pembahasan-pembahasan yang akan datang itu yatarattab ala hadhihi sifah, daripada sifat nafsiyah, adalah sifatul wujud ini. Nah, dan pentingnya pembahasan sifat wujud ini apalagi di zaman sekarang penting banget dengan intisyarnya mulhidin, orang-orang yang tidak percaya daripada adanya Tuhan dan lain sebagainya. Kalau seandainya mereka mempercayai ada Tuhan juga, banyak yang tidak mempercayai bahwasanya Tuhan itu gidam. La awwala lahu. Jelas itu. Mereka banyak pemikirannya yang terbolak-balik lah. Nah, ketika ditanya daripada manusia alam ini semua, katanya nggak ada penciptanya. Ada. Tapi ketika dibilang Tuhan la awwal lahu, nggak ada yang menciptakan, mereka keberatan. Hah? Mana lebih sulit? Hah? Mana lebih sulit kita memikirkan bahwasanya Tuhan itu tidak ada awalnya, sama kita katakan bahwasanya alam ini yang mana sulit yang lebih sulit dipaham antara kita mengatakan Tuhan nggak ada awalnya, kita ini yang ada awalnya semua alam ini, dengan kita katakan alam ini la awwala lahu, Tuhan yang ada awal lahu. Gimana cara berpikir? Nah, sebelum kita membahas daripada dalilnya ini, kita ngasih beberapa daripada ihtimalat dulu ya, daripada kaun atau al-alam ini, biar kita paham daripada apa yang mau disebutkan ini, dan kita meyakini benar-benar bahwasanya adanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihtimal pertama yang ada sekarang dan tersirat di pikiran orang, al-alam atau al-kaun, orang mengatakan bahwasanya maujud bila mujid. Satu, kaun atau al-alam itu maujud bila mujid, ada tapi tanpa pencipta. Jelas ya? Ini ihtimal pertama. Ihtimal kedua, al-kaun lahu mujid wa hadzal mujid lahu mujid. Itu ihtimal kedua ya. Al-alam atau al-kaun itu lahu mujid wa hadzal mujid lahu mujid ila ma la nihayata lahu. Ya. Apa? Yaitu adalah alam ini katanya ada penciptanya. Dan penciptanya itu ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya ada yang menciptakannya sampai nggak ada batasnya. Nggak ada akhirnya. Ihtimal kedua ya. Ihtimal ketiga, al-kaun aujada nafsahu, katanya binafsih. Al-alam atau al-kaun, alam semesta ini, apapun yang berada di alam semesta ini, katanya apa? Al-kaun aujada nafsahu binafsih. Dia menjadikan dirinya dengan dirinya sendiri. Jelas itu ya? Hah? Ihtimal keempat. Ihtimal keempat apa? Al-kaun gadim la awwala lahu. Alam semesta itu apa? Gadim la awwala lahu. Ada lagi ihtimal lain? Hah? Sudfah katanya. Ya ada. Secara tidak sengaja, sudfah. Ada yang mengatakan kayak gitu. Apa lagi? Ada yang mengatakan infijarul alam.
Ledakan Big Bang. Ledakan Big Bang, ledakan Big Bang. Infijarul alam. Alam bertabrakan antara satu dengan yang lain, terjadilah daripada alam semesta. Apa namanya, teori Big Bang ini ya. Apa lagi? Ada ihtimal lain lagi? Oh, macam-macam ihtimal orang ya. Hah? Ini apa ihtimalnya semua? Supaya dia mengingkari adanya daripada Tuhan yang esa. Dia mengingkari adanya Tuhan atau dia mengingkari daripada adanya Tuhan yang Al-Wahidul Qahhar, yang la awwala lahu. Ini pemikiran orang kayak gitu. Pertama dulu, dia bilang al-kaun mujidun bila mujid. Al-kaun mujidun bila mujid. Dia ada tanpa ada pencipta. Maka kita katakan bahwasanya orang yang mengatakan seperti ini bisa kita jawab, dia pastinya ya, ini permasalahan di dalam sifat wujud ini. Dalil yang paling kuat, dalil yang paling akurat itu adalah dalil agli untuk menjawabnya, bukan dalil nagli. Kenapa? Kalau kita katakan bukan dalil nagli, karena kalau kita jawabannya atau kita ajak debat dia dengan dalil nagli, jelas itu ya, dia adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jelas itu ya. Kalau dia mempercayai kalamullah Al-Quran, maka pastinya dia mempercayai adanya daripada Allah SWT. Karena kalam la budda lahu min dzat yatakallamu bih. Jelas itu ya. Berarti apa? Dia sudah mengigrarkan daripada wujudillah. Makanya kalau di dalam isbatul wujud ini dalil paling akurat itu agli, bukan dalil nagli. Kalau dalil nagli, ya dia menerima, sebelum dia menerima daripada dalil nagli itu dia harus menerima daripada adanya Allah SWT yang mempunyai daripada kalam tersebut. Paham itu ya? Paham? Nah. Ayo. Ada Z, jelas itu ya. Dalilnya apa? Ini ada daripada ucapan-ucapan Z, rekaman suaranya. Jelas itu ya. Dia tidak mempercayai adanya Z, apalagi rekaman suara ini. Mungkin itu suara daripada yang lain. Ketika dia meyakini daripada suara tersebut, berarti dia meyakini adanya daripada suara tersebut. Makanya orang-orang seperti itu nggak bisa pakai dalil nagli. Terus apa? Pakai dalil agli. Nah, maka kita nikas. Kita ajak orang tersebut, dia berpikir. Ketika dia mengatakan al-mujid, al-alam mawjud bila mujid. Alam itu ada tanpa ada yang menjadikan. Maka kita bilang, pertama urutnya adalah rujhanu syai' ala ghairihi bila murajjih, itu mustahil. Ini kaidah agli ini. Rujhanu syai' ala ghairihi min dun murajjih atau bila murajjih itu mustahil. Jelas itu ya. Beratnya timbangan atas lainnya dengan tanpa ada murajjih, dengan tanpa ada pemberat yang lain, itu mustahil. Rujhanu syai' bila murajjih mustahil. Kita punya timbangan, misalnya, kita kasih gambarannya, punya timbangan. Kita taruh di sini 1 kilo, di sini 1 kilo. Bang, bisa nggak kita katakan ini lebih berat daripada ini dengan tanpa ada murajjih? Mustahil itu. Kalau timbangannya sama, ukurannya sama, emas yang ditaruh di sini sama-sama 1 kilo, nggak bakalan ada terjih. Kalau ada berat antara satu dengan yang lain, pasti ada aspek yang lain di sana. Apa? Misalnya, karena tempatnya itu ada di bawahnya mengandung logam yang lebih berat daripada logam daripada. Berarti apa? Ada murajjih di sini. Tapi kalau ukurannya sama dengan tanpa ada perbedaan, lebih berat. Rujhanu syai' bila murajjih itu mustahil. Paham itu ya? Nah, sekarang kita katakan, kita kembali ke
ke diri kita sekarang. Kita kasih contoh lain, kipas angin. Kipas angin mati ya, nggak hidup. Jelas itu ya. Maka kita kan tidak bakalan bisa menyala kecuali ada yang mentarjih daripada kehidupannya tersebut dengan mencolokkan dia ke dalam ke, ke, ke dalam listrik. Rujhanu syai' bila murajjih mustahil. Nah, ini kita sekarang kembali ke dalam diri kita. Kita ini sebelum 100 tahun ada nggak di sini? Hah? Sebelum 100 tahun? Nggak ada ya? Berarti apa kita ini? Jaizul wujud wa jaizul adam. Mungkin ada, mungkin enggak. Kemungkinan antara ada dan tiadanya kita itu adalah kaffatan mutasawiyatan. Dua timbangan yang sama. Jelas ya? Oh, ayo. Sekarang ada saya. Ya ada ya. Ada sekarang ya. Ada sekarang. Kenapa kok ada? Yang menyebabkan kita ada tanpa ada daripada murajjah itu mustahil. Pasti ada yang murajjah daripada adanya kita. Jelas itu ya. Berarti apa? Tidak mungkin kita ada kecuali ada daripada sesuatu yang mengadakan kita. Paham itu ya? Enggak. Oh, saya sudah ada, enggak perlu lagi sudah. Dah. Sekarang kita kawin, punya anak, punya cucu. Yakin enggak punya keturunan yang ke 100 lagi? Enggak ada yang bisa memastikan itu. Karena semua daripada alam ini yastawi bainal adam wal wujud. Kita ini enggak ada yang wajibul wujud. Kita sini semua jaizul wujud. Berarti antara adamnya kita dengan wujudnya kita itu mustawi. Bahkan al-adam sabiqun alaina. Adam itu lebih berat timbangannya ketimbang yang wujudnya kita, adanya kita. Tiba-tiba akhirnya kita ada. Dengan tanpa ada yang mengadakan. Rujhan syai' bila murajjah mustahil. Gak mungkin. Jelas itu ya. Berarti harus ada daripada mu'assir yang menyebabkan kita ada. Yaitulah dengan menikahnya orang tua kita. Jelas itu ya. Habis itu berproses dari mani sampai dilahirkan sampai jadi manusia. Berarti apa di sini? Ada murajjih daripada adanya kita. Paham gitu ya? La budda lahu min mu'assir. Nah, jadi apa? Rujhanu syai' bila murajjih itu mustahil. Pintu terbuka, tiba-tiba tertutup. Ya sudah, nggak mungkin. Kalau tidak ada daripada sesuatu yang menutup daripada pintu tersebut. Nggak tertutup sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang murajjih. Apa? Angin kah itu? Getaran bumi kah itu? Tapi kalau di situ-situ saja tanpa ada murajjih nggak bakalan berubah daripada posisi tersebut. Itu maksudnya. Rujhanu syai' bila murajjih mustahil. Paham itu ya? Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, al-murajjih la budda an yakuna kharijiyan. Nah. Jelas itu ya. Al-murajjih la budda an yakuna kharijiyan. Nah, jadi kan kita ini ada ya. Alam ini ada, yang mana semuanya ini jaizul wujud wal adam ya. Ada. Akhirnya orang bilang gini, oh iya. Rujhanu syai' bila murajjih itu mustahil. Oh, berarti ada yang mengadakan kita ini. Tapi katanya apa? Berarti kalau saya yang mengadakan ya orang tua saya. Orang tua saya mengadakan kakeknya. Ayahnya mengadakan ini sampai ke akhirnya. Yang mengadakan semuanya yaitu adalah pembibitan dari satu jenis semua. Sampai nggak ada akhirnya. Pohon ya sebelumnya ada, yang ini sebelumnya lagi ilah. Kayu seperti itu juga, buah seperti itu juga dan lain sebagainya. Maka kita katakan masukkan daripada
masalah kedua ini. Apa? Yaitu adalah al-murajjih la budda an yakuna min kharij. Al-murajjih la budda an yakuna min kharij. Sesuatu yang menterjih itu harus dari aspek luar, nggak boleh dari aspek dalam. Jelas itu ya. Seperti tadi, timbangan 1 kilo 1 kilo. Ukurannya daripada tempat timbangannya ukuran yang sama, itu nggak bakalan bisa naik atau turun. Harus ada sesuatu yang lain. Angin kah itu? Jelas itu ya. Atau cicak kah jatuh di sana? Intinya apa? La budda ayyakuna kharijiyan. Atau emas yang lain lagi di sana. Tapi kalau seandainya yang itu aja tanpa ada murajjih min kharij, nggak bakalan bisa berubah timbangan tersebut. Nah, sekarang manusia, katanya yang menciptakan yang manusia, yang menciptakan manusia yang lain, menciptakan manusia lain lagi, ciptakan sampai la ila ma la nihayata lahu. Enggak mungkin, itu mustahil. Karena harus al-murajjih la budda an yakuna kharijiyan. Paham itu ya? Ayo. Terus lagi. Sebagai contoh, angka nol. Itu berapapun kita susun nggak ada nggak ada gimana, nggak ada harganya. Nol, hitung aja dari ujung dunia ke ujung dunia, tulis nol, ada angkanya. Tambahin 1 baru ada taksir daripada itu semua. Jelas itu ya. Karena apa? Al-mu'assir wal murajjih la budda yakuna kharijiyan. Angka yang lain harus. Sesama nol semua nggak bakalan ada daripada faedahnya. Nah, hakata. Terus jelas itu ya. Berarti apa? Dia mengatakan al-kaun mujid bila mujid gak bisa. Mujid bila mujid. Ada tanpa ada yang mengadakan. Rujhanus syai' bila murajjih itu mustahil. Ayo. Terus lagi. Nah, dalil yang kedua kita katakan al-kaun mujid bila mujid itu mustahil. Karena apa juga? Karena kita katakan al-murajjih la budda ayyakuna kharijiyan. Oleh karena itulah, kalau seandainya orang bilang dengan murajjih la budda ayyakuna kharijiyan, kita bilang mutasalsil ila ma la nihayatalah, sudah masuk sebenarnya. Tapi ada lagi dalil yang memperkuat daripada at-tasalsul itu mustahil. Apa? Misalnya dia bilang saya disebabkan daripada yang sebelumnya. Saya disebabkan yang sebelumnya. Saya disebabkan yang sebelumnya. Saya yang disebabkan yang sebelumnya. Kan kita katakan bahwasanya harus daripada aspek luar ya. Tapi dia tetap ngotot. Enggak. Bisa aja. Maka kita katakan di sini bisa kita jawab dengan dalil tasalsul. Mustahil daripada tasalsul itu. Apa? Karena kalau kita katakan dia mutasalsil daripada ayahnya, daripada kakeknya, at-tasalsul kata para ulama yuaddi ila faraghil wujud. Nah ini. At-tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Apa at-tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Tasalsul itu menyebabkan tidak adanya sesuatu. Paham? Kita kasih contoh ya. Kalau seandainya orang nggak punya uang, mau beli mobil, ngutang sama orang, sama si A. Si A, Afwan, saya nggak punya uang, saya mau beli mobil. Bisa ngutang nggak? Berapa? 250 juta. Ada sebenarnya uangnya, tapi saya harus minta izin dengan ayah saya. Jelas itu ya. Mau ngutang berapa? 250 juta. Kata si fulan ada 250 juta, tapi harus izin sama orang tuanya. Kata orang tuanya, oh nggak jadi masalah kalau kakekmu mengizinkan.
Jelas itu ya. Kata kakeknya nggak jadi masalah kalau datuknya mengizinkan. Kata datuknya nggak jadi masalah kalau yang di atasnya lagi mengizinkan. Kata yang di atasnya nggak jadi masalah, yang penting mengizinkan. Sampai ila mala nihayatillahu. Terus kayak gitu, nggak ada akhirnya. Pertanyaannya sekarang, orang ini dapat pinjaman apa enggak kalau minta izin dari sebelumnya? 250 juta apakah dia pegang apa enggak? Hah? Ini maksudnya. At-tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Kalau kita katakan ini dari fulan, ini dari fulan, ini dari fulan, itu yuaddi ila faraghil wujud. Dia tidak mendapatkan daripada apa yang dia mau. Kita manusia sekarang ada apa enggak? Hah? Adanya kita menunjukkan bahwasanya ada bidayah yang muassir. Kalau seandainya kita ini mutasalsil ila malina hayatalahu, enggak ada kita. Enggak ada kita ini. Ini semua cuma sekedar hayalan, sekedar mimpi, sekedar ini. Kita syak di dalam adanya kita berarti. Ini apa? Ada apa enggak? Orang goblok kayak gitu ya. Jelas gitu ya. Kita ini. Jelas gitu ya. Maka kita katakan at-tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Kalau kita ini mutasalsil katanya kita ini enggak ada. Sedangkan kita ada. Jelas gitu ya. Nah, makanya kata para ulama, inna hadhihi silsilah la budda an tantahi ila mujid. Ini silsilah harus ada daripada mujid. Wa hadzal mujid law kana mawjudan min ghairihi raja'na ila at-tasalsul. Kalau seandainya ini mujid memerlukan daripada yang sebelumnya, maka dia masih maka kembali ke dalil tasalsul. Ad-dalil tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Fala budda ay yakuna hunaka mujid tantahi ilaih. Maka harus ada mujid yang puncak, yang paling terakhir, yang tidak memerlukan daripada pencipta. Terus wahadzal muassir atau mujid al-akhir al-muassir la yahtaju ila mujid, la yata'assar bi ghairihi. Ya. Dia la yata'assar bi ghairihi. Dia kharijiyan wa la yata'assar bi ghairihi. Jelas ya? La yata'assar bi ghairihi gitu aja ya. La yata'assar bi ghairihi. Dia tidak ta'assar bi ghairihi. Ini mujid. Nah, kalau seandainya dia memerlukan daripada mujid lagi, maka itu tasalsul lagi. Wa huwa yuaddi ila faraghil wujud. Sedangkan kita ada semua. Makanya harus ada muassir. Dan kita katakan seperti yang tadi kaidah al-muassir la budda ayyakuna min kharij. Jelas ya? Gak mungkin dari aspek yang sama, harus daripada sesuatu yang lain. Nah. Jelas itu ya? Ayo. Ada yang mengatakan bahwasanya gini. Berarti ya al-kaun mawjud bila mujid enggak mungkin sudah. Karena apa? Rajhan syai' bila murajjih mustahil. Orang bilang al-kaun lahu mujid wal mujid lahu mujid akhar wal mujid mutasalsil. Maka kita jawab dengan jawaban tadi apa? Yaitu adalah yuaddi ila faraghil wujud. Orang mau nembak. Mau nembak, tapi dia memerlukan daripada izin daripada sebelumnya. Memerlukan izin daripada sebelumnya. Tertembak nggak orang yang dia tembak? Yang mau ditembak? Enggak. Karena tasalsul yuaddi ila faraghil wujud. Paham itu ya? Terus katanya udah yang terakhir itu adalah girip katanya. Apa? Monyet misalnya. Kan kita katakan la budda yakun lahu mu'assir. Yantahi ilaih. Apa misalnya dia bilang monyet. Matahari. Jelas itu ya? Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Binatang. Sapi dan lain sebagainya. Kita bilang hadzal mujid la budda ayyakuna muassir walaysa mutaassiran an ghairihi. Dia harus muassir.
Tapi la yata'assar an ghairi. Kalau seandainya ta'assar an ghairi, dia masih memerlukan daripada mujid sabiq. Fa yuaddi ila tasalsul. Jelas itu ya? Makanya nih ya, kalau orang bilang Tuhan ada. Apa Tuhan? Matahari. Itu lebih diterima ketimbang daripada orang bilang saya nggak punya Tuhan. Hah? Mana lebih masuk akalnya? Orang bilang ada Tuhan sama nggak bilang nggak ada Tuhan. Lebih masuk akal orang yang bilang ada Tuhan daripada orang yang bilang tidak ada Tuhan. Karena apa? Pertama, di situ ada rujahan syekh bilang rujih. Tapi ketika dia bilang ada Tuhan, baru kita digas Tuhannya. Penting dia percaya dulu Tuhan. Iya Tuhan ente itu ya. Apa dampaknya buat ente Tuhan ente itu? Tahu kan? Apa dampaknya? Dia sendiri bisa hilang, bisa ada, bisa mati, bisa hidup kembali, bisa ini. Jelas itu ya? Nah, makanya lah berarti dia ta'assar an ghairih. Ta'assar an ghairih. Kalau ta'assar an ghairih, mutasalsil. Enggak bisa berarti itu jadi Tuhan. Sesuatu yang mutasalsil itu tidak bisa jadi Tuhan. Nah. Terus lagi apa? Yang ada yang bilang al-kaun aujadat nafsahu bi nafsihi. Dia menjadikan dirinya dengan sendirinya. Manusia ada karena dijadikan oleh manusia. Dirinya sendiri yang bikin. Ada yang bilang kayak gitu. Hah? Ada ya yang bilang kayak gitu ya? Menciptakan sendiri. Ini semesta alam terjadi dengan sendirinya. Itu namanya aujada nafsahu binafsih namanya. Dia menciptakan dirinya. Berarti apa? Ini paling gampang jawabannya. Aujada nafsahu binafsih. Berarti dia telah mengigrarkan adanya dirinya sebelum adanya dia. Al-alam katanya aujada nafsahu binafsih. Alam ini menjadikan dirinya dengan dirinya sendiri. Berarti apa? Dirinya ada duluan, baru dijadikan dirinya. Berarti dia sudah igrar biwujudi nafsih, qabla wujudil qabla ijadi nafsih. Paham enggak? Hah? Saya katanya ini ada karena saya sendiri. Sayalah yang membuat saya ini ada. Berarti apa? Ada dia sebelum dia menjadikan dirinya. Alam ini aujada nafsahu bi nafsih. Alam ini mengadakan dirinya dengan dirinya sendiri. Berarti ada alam yang menciptakan dirinya sendiri. Berarti ya? Berarti apa? Dia telah mengigrarkan biwujudil wajid. Dengan sesuatu yang menjadikan dia, tetapi dia mu'assir bil ghairi. Nah, kita yahtaj ila tasalsul lagi tadi kan? Satu. Yang kedua lagi. Orang-orang yang mengatakan ana aujadtu bi nafsih. Jelas itu ya? Ini kalam mutahafid mustahil juga. Ijadu nafsih bi nafsih itu mustahil. Karena apa? Li'anna ijadu syai'. Jelas itu ya? Li'anna ijadal mawjud ma'annahu mawjud mustahil. Mengadakan sesuatu yang sudah ada itu mustahil. Jelas itu ya? Inilah yang ma'ruf di dalam kaidah nahwu. Ya adalah apa? Katanya tahsilul hasil. Jelas itu ya? Tahsilul hasil mustahil. Pintu ketutup. Kita bilang, tutup pintu. Tuh pintu maktabah ketutup. Tutup pintunya. Bisa? Itu sudah ketutup. Buka dulu baru tutup. Jelas itu ya? Tahsilul hasil mustahil. Sesuatu yang sudah tertutup nggak bisa ditutup lagi, hancur jadinya. Jelas itu. Dia sudah ada. Ngapain bikin mengadakan yang ada sudah? Jelas itu ya? Ini kita ada sudah. Udah kita musnahkan diri kita untuk menciptakan sesuatu yang ada lagi. Mustahil. Jelas ya, makanya kata para ulama ini kalam mutahafid paling lemah ini kalam perkataan yang mengatakan dia mengadakan dirinya sendiri. Itu paling lemah sudah kata-kata yang gitu. Karena apa? Pertama dulu dia telah mengigrarkan daripada adanya dirinya sebelum dirinya. Jelas itu ya. Dan ini mustahil karena ini tahsilul hasil. Jelas itu ya. Yang kedua, kalau kita katakan iya sudah, ente mengigrarkan berarti adanya daripada muasir ya.
Yang muasir adalah diri ente, sedangkan diri ente menghajatkan kepada muasir yang lain. Maka kita apa namanya? Yuaddi ila tasalsul. Wa huwa yuaddi ila faragil wujud. Kalau yuaddi ila faragil wujud berarti ente enggak ada, sedangkan ente ada. Mustahil. Jelas itu ya? Nah, mafhum itu? Jelas. Nah, al-kaun qadim la awwala lahu ya. Ihtimal yang ke berapa tadi? Keempat ya. Al-kaun qadim la awwala lahu. Dia qadim la awwala lahu. Maka ini jawabannya juga masuk ke kaidah pertama. Apa? Tarjih syai' bila murajjih itu mustahil. Sedangkan kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwasanya kaun ini hadis. Yata'assar bi ghairi. Jelas gitu ya? Yata'assar bi ghairi. Ternyata dia bilang ya kita lihat bangunan aja. Dulu mungkin di Martapura ini nggak kayak gini bangunan. Setelah berapa puluh tahun baru berubah seperti ini. Kita bilang gadim. Nggak mungkin. Itu namanya rujahan syai' bila murajjah itu mustahil. Infijarul alam. Apa infijarul alam berarti? Infijarul alam ya apa teori Big Bang itu. Itu masuk di dalam kaidah aujada nafsahu bi nafsihi. Ya. Tabrakan bumi ini itu lain sebagainya berarti apa? Dia telah mengikrarkan adanya bumi sebelum daripada terciptanya alam semesta. Wahada kalam mutahafid. Ngapain? Dia sudah ada, dibikin tabrakan lagi biar ada. Tahsilul hasil. Paham itu ya? Sudfah katanya, sudfah. Iya, ada sudfah. Apa sudfah? Ada alam tersebut kebetulan sudfah itu. Kebetulan ada. Kita lahir dengan secara kebetulan. Adanya rumah dengan secara kebetulan. Adanya daripada alam semesta ini semuanya dengan secara kebetulan. Nggak ada yang menciptakan. Ini lebih bodoh lagi ini. Jelas itu ya. Maka kata para ulama, as-sudfah laysat fa'ilan. Sudfah, ya kaidah ini. As-sudfah laysat fa'ilan. Sudfah itu bukan fa'il. As-sudfah laysat fa'ilan. Jelas itu ya? Bukan dia yang memperbuat. Bal hiya wasfun lil fi'lil ashwa'i. Bal hiya wasfun lil fi'l al-ashwa'i. Tetapi dia adalah suatu sifat daripada perbuatan. Jelas itu ya? Nih, kita kasih contoh ya, biar gampang. Tentang sudfah ini. Sudfah itu apa tadi? Laisat wasf lil fa'il. Bal huwa laisa fa'ilan. Wa innama hiya apa? Wasfun li fi'lil fa'il. Apa namanya? Wasfun li fi'lil ashwa'i. Ini kaca pecah ini ya. Kenapa pecah? Hah? Ya sudah. Kenapa pecah? Kenapa pecah? Kebetulan. Orang bilang kayak gitu kan. Kebetulan pecah deh. Maka kita katakan kebetulan bukan yang memecah kaca. Laisat fa'ilan kebetulannya itu. Tapi wasfan lil fi'il. Itu adalah sifat daripada ada kejadian sebelumnya yang menyebabkan pecah tersebut. Karena waktu ditinggalkan pintunya terbuka, angin kencang datang, tertutup dengan kencang. Jelas itu. Akhirnya pecah. Berarti apa? Hah? Pecah kaca karena sudfah tanpa ada perbuatan, maksudnya sudfah lah yang memperbuat daripada pecahnya kaca, itu nggak mungkin. Karena bukan sudfah yang memperbuat. Tetapi apa? Adanya dorongan daripada angin. Berarti pecahnya kaca itu adalah suatu wasaf daripada ada perbuatan sebelumnya. Yang mana perbuatannya ashwa'i. Dengan tanpa
apa namanya, dengan tanpa teratur, ya, dengan tanpa diatur. Mbak, kan kita nggak ada ngatur ini, nggak ada ngatur itu. Kita nggak ada ngatur strategi, nanti buka pintu biar nanti kaca didorong sama angin akhirnya pecah. Nggak ada. Nah, atau pecah karena apa? Pecah karena apa namanya? Apa namanya tadi? Surfah katanya. Kebetulan aja. Nggak mungkin. Pecah pasti ada penyebabnya. Oh katanya bukan angin. Bukan angin. Ada anak-anak main kedorong. Dah pecah. Nah gitu apa? Surfah yang pecah? Nggak. Pecah itu adalah kebetulan gara-gara ada anak-anak yang main di sana. Berarti apa? Wasaf bil fa'il. Tapi fi'ilnya asywa'i. Bukan kita atur. Kita nggak pengen sebenarnya anak-anak yang main itu nggak pengen mecahin. Tapi karena tanpa ada ini itu kebetulan pecah. Jelas itu ya? Itu wasaf bil fi'il. Bukan fa'ilnya bukan sulfah, tapi ada yang memperbuat dan perbuatannya tersebut asywa'i. Nah, sekarang ini kita lihat di sini di ruangan ini ada plafonnya, ada lampu di sana, di sini, di sana. Di sini ada kamarnya. Di sini ada lemari kita. Di situ ada pintu, di situ ada jendela. Jelas ya. Kenapa ini ada semua? Sulfah? Kebetulan? Hah? Kebetulan kayak gitu? Mungkin. Jelas itu ya. Ini namanya fa'il al-muntazam. Perbuatan yang teratur. Perbuatan yang teratur itu namanya laisat bisudfah. Bukan kebetulan. Dipikirkan sebelumnya sama arsiteknya. Oh, ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Jelas itu ya. Paham itu? Maka kita katakan al-fi'lul muntazam la yugalu laha sudfah. Al-fi'lul muntazam la yugalu lahu sudfah. Tidak dikatakan itu sudfah, kebetulan. Ini bukan kebetulan ini, emang dirancang seperti ini. Jelas itu ya. Mafhum itu? Berarti ini bukan sudfah. Hakata. Makanya kalau di mantak itu ketika menyebutkan daripada barahin di kitab-kitab selain daripada mantak itu ada menyebutkan daripada burhanun nizam. Burhanun nizam. Nah. Jelas itu ya? Mafhum itu? Nah, sekarang kita baca daripada ibarah matan ini. Mafhum sudah insyaallah ya, yang tadi ya? Ayo. Ya dalil daripada wujudillah subhanahu wa ta'ala. Dalil ala wujudil ilah ya. Dalil ala wujudil ilah. Dalil daripada wujudnya ilah, Tuhan. Yang penting orang percaya dulu Tuhan, seperti yang kita bilang. Lebih baik ketimbang orang yang tidak mempercayai daripada Tuhan. Karena apa? Semuanya kalam mutahafid, lemah kalamnya tersebut, itu menunjukkan orang tersebut nggak punya akal yang sehat. Dengan dalil-dalil yang barusan kita terangkan tadi. Yadulluna ala wujudil ilah. Wujudu hadzal alam. Adanya daripada ini alam. Daripada alam semesta ini. Jelas itu ya. Adanya daripada alam semesta ini. Al-mustamil ala hadhihi sifat al-ajibah. Yang mana di dalam alam semesta ini terkandung daripada sifat yang ajibah, yang mengherankan, yang mencengangkan, yang mengagumkan. Wal khasaisil gharibah, dan khususiyat-khususiyat yang gharibah. Ya. Yang aneh, yang luar biasa. Wan nizamil badi' lagi. Apa? Tersusun rapi dengan susunan yang tidak ada permulaan sebelumnya, dengan tanpa misal, tanpa contoh sebelumnya. Kalau kita mendesain sesuatu, kita memerlukan contoh sebelumnya. Desain rumah kita kasih contoh ini. Desain mobil, oh mobil ini kita bikin kayak gini, oh gaya ular.
gaya Polar Python, gaya kadal, gaya katak, gaya ini. Ada. Oh ini semua tanpa ada misal sabuk. Bayangkan, sulfah, nah, mungkin sulfah sudah. Jelas itu ya? Bukan sulfah ini. Alam mustamil ala hadhihi sifat al-ajibah. Ini alam semesta mustamil ala sifat al-ajibah. Macam-macam di dalamnya. Yang mana itu semua mengherankan, menakjubkan semuanya. Dan ada khosais-khosaisnya lagi. Tumbuh-tumbuhan ini manfaatnya seperti ini. Hah? Kalau kita memakan ini, maka dampaknya seperti ini. Hah? Wewangian antara satu pohon dengan yang lain beda-beda. Kayu gahronya beda-beda. Bunga mawar yang seperti ini beda. Syuf. Khasais al-gharibah. Nah. Wan nizamil badi' tersusun rapi. Ada gunung, ada laut, ada. Luar biasa ya. Hah? Ini katanya sulfah. Kebetulan. Nah kita kan as-sulfah laisa fa'il. Jelas itu ya. Sulfah itu yaitu apa? Wasfun bil fi'il, dan itu pun fi'ilnya asywa'i. Sedangkan sekarang apa? Al-fi'il al-munazzam. Bukan asywa'i ini. Nah, kita akan bahwasanya di sini ada daripada yang menyusunnya. Ada daripada yadullu ala wujudi man yunazzim wa yukhassis al-gharib. Dan lain sebagainya. Jelas itu ya? Nah. Ayo. Termasuk daripada alam diri kita sendiri. Kita ini termasuk daripada alam. Luar biasa. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Sedikit aja ada yang rusak. Berubah sudah kehidupan kita. Tekanan darahnya aja beda, berubah sudah kehidupannya. Tekanan gulanya aja berubah kehidupannya. Allah Ta'ala susun begitu rapi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah SWT. Dalam diri kalian, apa kalian tidak merenungi? Katanya, saya nggak ada pencipta dari gimana? Kita tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur daripada itu semua. Terus lagi, taqulu fihi. Engkau katakan padanya. Al-alamu murakkabun min ajram wa a'rad. Alam itu katanya apa? Murakkab min ajram. Dibentuk dan disusun min ajram, daripada ajram. Apa jarak ajram? Ma ya'khudhu hayyizan min al-afrad. Sesuatu yang mengambil daripada tempat yang kosong. Itu ajram namanya. Kayak kita ini, kita ajram namanya. Karena kita mengambil daripada satu posisi daripada yang kosong. Nah, kipas angin, lemari dan lain sebagainya itu ajram. Murakkab min ajram, gunung ajram. Jelas itu lautan ajram. Nah, wa a'rad. Jelas itu ya. Dan a'rad juga mustamil 'ala al-a'rad lagi. Apa? Al-a'rad ma la yaqum bi nafsihi. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu namanya a'rad. Bal bi ghairi, dia adanya dengan yang lain. Seperti berdiri. Bisa kita lihat berdiri sendiri? Harus ada orang yang berdiri. Jelas itu ya. Bisa kita, makanya al-qiyam nggak bisa dilihat, al-qaim yang bisa dilihat, al-julus nggak bisa dilihat, al-jalis yang bisa dilihat, al-bayad nggak bisa dilihat, al-abyad yang bisa dilihat, as-sawad nggak bisa dilihat, al-aswad yang bisa dilihat. Gitu ya. Karena itu sawad, qiyam, julus itu semua a'rad. La yaqum bi nafsihi bal bi ghairihi. Jelas itu ya? Naam. Ayo bayangkan, murakkab min ajram wa a'rad. Kal harakat, ya seperti gerakan gerak di luar badan kita sendiri. Ini a'rad namanya. La yaqum bi nafsihi bal bi ghairihi. Wal alwan, warna-warna tadi. Wal akwan. Naam. Aiyah. Al-akwan kinayah 'anil harakat was sakanat wal ijtima' wal iftiraq, katanya akwan semua itu. Kinayah daripada harakat, akwan namanya. Sakanat, akwan, ijtima', iftiraq.
Ini kita katakan apa? Semuanya a'rad ini, akwan ini. Harakat, alwan, akwan yang mengumpulkan daripada semua itu apa namanya? Akwan. Jelas itu ya. Terus wala yumkinu li hadhihi al-ajram an tufariga hadhihi al-a'rad. Jelas itu ya. Dan jirim la tufarigu hadhihi al-a'rad. Manusia tidak bisa berpisah dengan a'rad. Apa manusia? Berwarna kulitnya, warna hitam, warna putih, warna coklat. Bisa bergerak kanan kiri, bisa berjalan, bisa berdiri, bisa duduk. Bisa kepisah? Bisa. Jelas itu ya. Tembok berwarna hijau, berwarna merah, berwarna ini. Gunung berwarna hijau, berwarna ini, berwarna itu. Pohon berwarna ini, berwarna itu. Membesar, mengecil, dan lain sebagainya. Jelas itu ya. Nah, wahadihil a'rad hadisatun bil musyahadah. Dan ini a'rad, al-harakat, was-sukun, wal-alwan, itu semua apa? Hadisah. Berubah-ubah. Bil musyahadah. Jelas itu ya? Dengan secara penyaksian kita. Kita lihat. Sebentar kita berdiri, sebentar duduk. Ini a'rad. Hadisah semuanya. Terus wahadihil ajram mulazimatun laha. Dan ajram jirim ini mulazimah lil a'rad. Jelas itu ya? Mulazimatun laha la yumkinu an tanfakka anha aqlan. Tidak mungkin dipisahkan antara ajram sama a'rad secara akal. Bisa dipisahin? Manusia dengan gerakannya, manusia dengan warna, manusia tanpa warna. Jelas itu ya? Semuanya ada warna. Mulazimah ya? La yumkin an tanfakka anha aqlan. Jelas itu ya? Sedangkan ada qaidah mengatakan al-mulazim lil hadis hadis. Sesuatu yang mulazim daripada sesuatu yang hadis, hukumnya hadis. Makanya kata beliau, wa takunu hadisatan mislaha bisababi hadhil mulazamah. Maka kita katakan al-ajram itu hadis sebagaimana al-a'rad al-hadis yang mana dua-duanya identik. Wa takunu hadisatan mislaha. Maka kita katakan al-ajram itu hadisah seumpama daripada a'rad bisa babi hadhil mulazamah dengan sebab identik antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Wal hadis la yanfakku wal hadis apa tadi? Wa mulazamatul hadis lil hadis itu kita katakan hukumnya hadis. Jelas itu ya? Udah. Berarti kita semua ittifaq bahwasanya ajram ya al-a'rad semuanya hadis. Terus sekarang karena dia hadis maka kita masuk ke dalam dalil wujudillah SWT. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdis. Setiap daripada yang hadis itu la budda lahu min muhdis, ada yang menciptakannya, ada yang mengadakannya. Karena kalau kita katakan yang hadis tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang muhdisnya, wa illa la rujjiha ahadul amrain al mutasawiyin. La rajaha ya. Wa illa la rajaha ahadul amrain al-mutasawiyin alladzaini huma al-wujud wal adam 'ala al-akhar bila murajjah. Ini kembali ke dalil yang kita terangkan tadi. Kalau kita kata jadi apa? Sedangkan ajram dan apa tadi namanya? Kita katakan sama a'rad itu hadis tadi ya, pasti ya. Sebagaimana a'rad hadis, ajram juga hadis karena mulazamah bainahuma. Setiap daripada yang hadis labud lahu min muhdits. Jelas itu ya? Kalau seandainya dia hadis tanpa muhdits, la rajaha ahadul amrain al mutasawiyin, maka kita kan di sini ada kita mentarjih, menang lebih berat daripada salah satu dengan yang lain yang mana timbangannya sama, al mutasawiyin, al adam wal wujud sama. Alladzaini humal wujud wal adam. Wujud kita, adam kita sama semua. Apa? La rajaha ahadul amrain 'ala al akhar. Al-akhar muta'alliq bi rajaha bila murajjih dengan tanpa murajjih. Wa dzalika mustahil seperti yang kita
terangkan. Jelas itu ya? Hah? Mafhum? Hah? Oh, katanya saya, oh udah. Berarti apa namanya? Labudda lahu min mujid wa muhdits. Jelas itu ya? Oh, tapi katanya muhadditsnya yahtaj ila ghairi. Maka kita ini masuk ke dalam tasalsul. Jelas itu ya? Oh, katanya apa namanya tadi? Daripada sesuatu yang sama, maka kita katakan labudda yakuna min kharij. Jelas itu ya? Dan lain sebagainya daripada dalil-dalil yang kita terangkan. Mafhum ini ya ibaratnya? Terus, betul ke saya. Idzan, kalau seperti itu kata beliau, la budda li hadzal alami min murajjih. Yurajjihu wujudahu ala adamihi au bil aksi. Kalau begitu, kita kalau sudah sepakat seperti itu, maka harus ini alam ada daripada yang murajjih. Jelas itu ya, ada yang murajjih. Yurajjihu wujudahu ala adamih, yang mentarjih keadaannya daripada ketiadaannya. Ya, yang menyebabkan dia ada daripada tiada. Seperti yang kita terangkan apa? Au bil akas. Atau yang menyebabkan dia tidak ada setelah ada. Ya, kita meninggal nanti lain sebagainya. Nanti ada yaumul qiyamah dihancurkan lain sebagainya. Jelas itu ya? Seperti yang kita terangkan, wala budda ayyakuna murajjih apa? Minal kharij. Bukan daripada sesuatu yang sama. Harus dari sesuatu yang luar. Nah, seperti yang kita terangkan. Ayo. Falhasil ya, hasilnya kita katakan annahu la budda ayyakuna hunaka mujib. Jadi hasil daripada permasalahan yang barusan kita terangkan dari awal sampai akhir, annahu la budda hunaka min mujib. Harus di sana ada yang menciptakan. Dengan ihtimal-ihtimal yang sudah kita terangkan, ya kan? Harus ada. Gak mungkin dia tercipta sendiri dan lain sebagainya. Terus lagi, setelah kita meyakini bahwasanya ada, dan yang mujid tersebut laisa minal bashar wala minal makhluqat allati subigat bil adam. Bukan daripada manusia ataupun makhluk yang lain yang mana sebelumnya tiada. Yang mana sebelumnya tiada. Manusia tiada sebelumnya, sapi juga, matahari, begitu juga al-alam ini semua tiada. Nah, laisa minal bashar wal makhluqat allati subihat bi adam. Sudah seperti itu. Terus wasaufa nagib ila bidayah muassirah ghaira mutaassirah. Dan di akhir-akhirnya kita akan menemui kepada bidayah yang muassirah la yataassar bi ghairi, tidak mutaassir bi ghairi. Jelas itu ya. Nah, kalau seandainya dia mutaassir bi ghairi, terselsul lagi nanti. Hakada. Mafhum itu? Terus kata beliau, idzan wasanagif ala ila bidayatin muassirah ghaira mutaassirah. Itu. Nah, terus kata beliau, ala wa huwallahul qailu fi kitabihil aziz. Perhatikanlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Kitabil Aziz. Sebenarnya apa namanya? Enggak perlu lagi ini sebenarnya dengan itu. Tapi kan orang sudah beriman daripada wujud ini sekarang. Makanya dalil daripada negli di sini ditakhir sama beliau setelah orang igtina daripada adanya pencipta. Siapa penciptanya? Nah, kita katakan la budda ayyakuna muassirah, duna muassirah. Kalau kita lihat semua daripada bumi, langit dan lain sebagainya, ini mutaassirah bi ghairi. Jelas itu ya. Pohon mutaassir dengan adanya air supaya dia bisa tumbuh. Binatang harus bisa makan, salib harus dibikin dulu, jelas itu ya, dan lain sebagainya. Syams harus ada yang memutarnya, mindah-mindahkan daripada satu posisi ke posisi yang lain. Nah, hakada. Ayo. Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi bahasa? Harus ada daripada penciptanya. La budda yakuna muassir duna mutaassir ala ghairi. Makanya seperti yang kita terangkan, orang-orang sekarang banyak yang pemahamannya kebalik. Dia kalau di dalam masalah alam
tanpa adanya pencipta nggak ada muskilah, nggak ada permasalahan bagi mereka. Tapi kalau dibilang Tuhan tanpa ada pencipta jadi masalah. Harus ada penciptanya sebetulnya. Harus ta'assir ala ghairi. Kalau kita bilang Tuhan, paham nggak maksudnya? Kan kita katakan Allah Subhanahu wa taala hidam. Hidam ya? Mana hidam? Dari mana terbentuk? Kapan Allah taala ada? Kapan ini? Kapan itu? Kapan ini? Dia nggak percaya kayak gitu. Harus katanya ada permulaan dan sebagainya. Tapi ketika dibilang alam ini nggak ada penciptanya, nggak ada penciptanya. Oh iya, nggak ada penciptanya. Dia terbentuk sendiri. Padahal ini pasti hadis sudah berubah kapan saja, mutaassir an ghairih dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu atau zat yang ini mana bagusnya kita katakan bahwasanya ini mutawaqqif Tuhan mutawaqqif an ghairih sama Tuhan la yatawaqqaf ala ghairih. Kalau mutawaqqif ala ghairih mutasalsil. Kalau kita la yatawaqqaf an ghairih wa huwal wahidul qahhar, ini yang pas. Itulah yang layak untuk menjadi Tuhan yang disembah. Oh, akal saya nggak nyampe ke sana mikir. Akal saya nggak sampai mikir. Permasalahan akal dia berarti yang nggak nyampe ke sana. Jangan menyamakan orang gara-gara akalnya nggak sampai. Orang buta dari lahir. Bilangin, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Kenapa? Oh ada. Nggak percaya saya. Kenapa? Karena saya nggak nyampe mikir ke sana. Warna-warna itu nggak tasawwur di pikiran saya. Siapa sekarang yang bodoh? Siapa yang salah sekarang? Apakah orang yang mengatakan bahwasanya ada warna, tapi dia nggak bisa lihat? Ketimbang dia mengatakan bahwasanya saya tidak mempercayai warna karena saya tidak melihat. Ya sudah. Mana yang benar? Orang menyodorkan kepada dia warna-warna, ya sudah, yang tidak bisa dipahami sama dia, sama orang nggak bisa paham, dia bilang nggak ada. Ya sudah. Nggak bisa ditolak ukur dengan akal kita, karena kita ini serba terbatas. Makanya ayat daripada tanda-tanda daripada kebesaran Allah SWT cukup dengan daripada apapun daripada makhluk yang berada di dalam dunia ini dengan khasaisil gharibah dan lain sebagainya. Naam, hakana. Terus apa Allah SWT berfirman? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala lah yang menciptakan bagi kalian. Huwa, dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang berada di permukaan bumi semua. Wa qala azza wa jalla sanurihim ayatina fil afaq. Jelas ya, kami akan lihatkan daripada tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di dalam semesta itu. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam dirinya, seperti yang kita terangkan. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas dan nampak nanti akhirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu bahwasanya Allah itu atas setiap sesuatu apapun syahid, bisa disaksikan. Kita melihat daripada ini, itu, lain sebagainya. Khasa'is wa ajaib gharibah. Masa kita nggak menanyakan dan tidak ngeh, tidak mengerti bahwasanya ada yang menciptakan. Kullu syai'in syahid ala wujudillah subhanahu wa ta'ala. Dia ala kulli hal, masalahnya kita ini ya lahir ya kayak gini langsung di dunia ini. Langsung ada pohon, gunung, lain sebagainya. Akhirnya gara-gara terbiasa kita biasa-biasa aja. Tapi ketika ada sesuatu yang baru, pesawat, perjalanan ditempuh dari Indonesia ke Jeddah 1 jam dengan teknologi canggih. Di sana ada tombol-tombol, setiap daripada tombolnya ada fungsinya. Bagaimana cara ngangkat daripada rodanya, bagaimana cara buka sayapnya, dan sebagainya. Dia bilang, siapa yang ciptain? Luar biasa ini yang ciptain. Sedangkan alam semesta ini, kullu syai'in syahid. Dia nggak pernah menanyakan siapa yang ciptain ini. Ini adalah zat yang luar biasa. Hakaza.
Wa qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita sendiri. Itu adalah tanda daripada kebesaran Allah SWT. Apakah kalian tidak melihat? Wahakala. Terus lagi ya, penting. Ada ihtimal lain, ada ihtimal lain, ada ihtimal lain. Kata para ulama, al-ihtimal biduni dalil la yultafat ilaih. Kemungkinan yang tanpa dalil itu nggak usah dianggap itu. La yultafat ilaih. Nggak usah dianggap. Al-ihtimal bila dalil la yultafat ilaih. Ihtimal kemungkinan yang nggak ada dalilnya nggak usah dianggap, nggak usah ditanggapin yang kayak gitu. Mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu, nggak usah dianggapin. Yang pasti sudah. Ini alam terbentuk dengan luar biasa, bisana'i al-badi' dan lain sebagainya. Ini adalah ihtimal yang mempunyai dalil, dasar yang kuat. Sedangkan orang bilang seperti ini, ihtimal bila dalil, la yultafat ilaih. Paham nggak maksudnya? Misalnya ya, ada orang punya anak perempuan, sudah sampai batas umur untuk dikawinkan. Jelas ya. Nggak lama datang pemuda, ganteng, ya, kaya, iya, alim, iya, punya harta, iya. Kriteria yang dia pengen semua ada di pemuda itu. Luar biasa. Ya sih ya. Akhirnya dia bilang, engkau mau melamar anakku? Oh iya. Dia lihat sempurna luar biasa. Tapi afwan, saya punya masalah satu. Kemarin baru periksa di dokter, saya ini punya penyakit. 3 hari lagi meninggal. 3 hari lagi meninggal katanya. Jelas itu ya. Kira-kira dia terima nggak orang itu? 3 hari lagi meninggal untuk menikahi anaknya. Hah? Dengan sesempurna itu. Oh enggak, jadi janda muda ini anak saya. Nggak berani saya. Paham ini ya? Paham? Nggak jadi dia kawinin. Karena apa? Ini padahal kemungkinan dia bisa hidup lebih daripada 3 hari. Tapi ada dalil, yaitu adalah dia punya penyakit dan dokter memvonis 3 hari lagi meninggal. Paham itu? Jadi satu lagi orang datang, sama. Ya. Saya mau mengkhidbah anakmu, orangnya sempurna luar biasa. Kata orang di samping, kayaknya sih orang itu nggak ada dalil, nggak ada. Seminggu lagi paling meninggal itu orang. Ya, mungkin sebulan, paling lama setahun lah meninggal itu. Jadi janda muda kan. Apa dasarnya? Karena setiap manusia masih bisa hidup. masih bisa hidup. Oh iya benar. Nggak jadi dia kawinin. Hah? Nggak jadi dia kawinin. Nggak mungkin dia nggak jadi kawinin. Dia kawinin anaknya. Karena apa? Karena ihtimal bila dalil ghairu multafat ilaih. Nggak usah dianggapin. Ihtimal yang tanpa dalil itu. Setiap kita bakalan mati, bakalan hidup. Mungkin mati, mungkin hidup. Kalau kita menganggap semua ihtimal walaupun tanpa dalil, nggak bisa hidup kita. Jelas ya? Nggak bisa kita melakukan sesuatu. Ngapain bikin rumah besok meninggal kita? Karena ada harapan hidup, dia bikin rumah. Karena dia ada punya harapan daripada hidup, dia kawin. Karena dia ada harapan hidup, dia mau bekerja dan lain sebagainya. Harapan, ihtimal yang tanpa didasari dalil itu lah yang dapat. Paham itu ya? Hakada. Orang-orang ihtimal seperti ihtimal yang nggak ada dalil deh, nggak usah didengerin, ngabisin waktu dalilnya. Jelas itu ya? Hakada. Ayo, keluar, cepat keluar. Mau roboh ini bangunan. Bangunannya kokoh, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa bumi. Gak bakal ada yang keluar. Tapi kalau sudah gempa bumi, ada retak di situ. Badai besar. Bentar lagi roboh, bakalan keluar semua. Karena ada delay. Kalau yang pertama tanpa ada dalil. Jelas ya?
Adapun alam semesta ini dalil semua daripada wujudillah SWT, bukan ihtimal lagi sudah. Orang yang bilang mungkin dia gara-gara tabrakan Big Bang ini alam semesta meledak ini. Dari mana ini? Pikirin dari mana? Oh karena ada serpihan-serpihan meteor. La yultafat ilaih. Wallah subhanahu wa ta'ala alam bis-shawab.